Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terus kita rayakan kehidupan yang dianugerahkan Tuhan. Saudari-saudara, saya ingin meneruskan bagian terakhir dari keterangan tentang surat edaran dari gugus tugas penanganan dampak COVID-19 Keuskupan Agung Semarang. Ini adalah bagian ketiga dari 3 bagian. Yang pertama, Anda bisa melihatnya judulnya Hore, Misa Lagi. Kemudian bagian yang kedua saya memberi judul Siapa Boleh Misa. Dan berikut ini adalah bagian yang ketiga, menyiapkan diri untuk misa. Nah, saya ingin membacakan apa yang memang sudah tertulis dalam surat edaran yang tertanggal 28 Juni 2020. Sekali lagi ini bagian ketiga. Pertama-tama saya ingin sharing betapa apa yang kita sebut sebagai new normal, keadaan baru dengan sebenarnya mengandaikan kondisinya membaik, sesungguhnya tidaklah demikian. Karena hari ini rekor itu pecah lagi dan melonjaknya melompat jauh. Ketika kita sedang tegang-tegangnya menghadapi virus COVID ini, sekitar pertengahan Maret sampai April, pandemi ini baru melanda setiap hari 400 sampai 500 orang di Indonesia. Dan itu sudah sangat menegangkan. Ingat, pertengahan Maret sampai April sangat menegangkan. Dan sekarang belum turun. Sekarang bahkan hari ini rekor terjadi, yaitu yang kena virus ini 1625 seram. Sementara sudah diikrarkan bahwa kita akan memasuki era new normal. Dan keuskupan kita juga sudah menyatakan bahwa Sabtu Minggu 18-19 Juli 2020 ditetapkan sebagai saat dimulainya kegiatan peribadatan yang melibatkan umat, tentu dengan tetap mengikuti ketentuan peribadatan di masa pandemi COVID-19 sebagaimana ditetapkan dalam surat edaran tanggal 10 Juni 2020. Jadi kita ingat bersama bahwa konteks new normal dan diizinkannya nanti untuk beribadah lagi itu bukan konteks situasi yang mulai membaik, tetapi situasi yang tetap dan lebih memburuk. Jadi artinya protokol kesehatan pandemi COVID-19 ketika kita menyambut datangnya era baru dan ibadah dibuka untuk kita tetap waspada dan disiplin. Oke, anyway, untuk melengkapi pembacaan saya tentang surat edaran, maka bagian ketiga ini saya meneruskannya tentang bagaimana mempersiapkan Ekaristi. Langsung saya bacakan, ada 3 poin. 1. Sumber daya manusia. Imam, satuan tugas atau satgas, dan petugas tata laksana Ekaristi serta seluruh umat harus memiliki pengetahuan yang cukup, keterampilan yang cukup, dan kebijaksanaan yang memadai. Ini sungguh dicari orang yang punya integritas dan cerdas. Jadi bukan hanya volunteer yang mau dan rela dan tulus, itu pasti baik, tetapi kecerdasan, keterampilan, kebijaksanaan sangat dituntut. Maka sangat mungkin nanti dibuat tim yang baru
yang memang diteguhkan untuk bertugas terus-menerus, entah 2-3 tim bergantian terus-menerus untuk bertugas pada tugas yang sama. Kemudian masih poin 1, dengan kata lain, sumber daya manusia harus dipastikan memiliki kecakapan yang memadai untuk menjalankan tugas dalam kegiatan umat ini. Para muda, sekali lagi, walaupun tidak secara eksplisit, Anda sedang disapa untuk menyediakan diri, mengambil bagian. Karena Anda adalah kaum-kaum yang cerdas, yang segar, yang sungguh-sungguh punya energi. Saatnya untuk mengambil bagian. Yo, di paroki masing-masing tentu saja. Poin nomor 2, sarana prasarana harus disiapkan secara memadai, baik untuk di dalam gedung gereja atau kapel, di lingkungan luar gedung gereja atau kapel, maupun di gedung atau ruang-ruang pendukung kegiatan pastoral. Saudari-saudara, ini Dewan Harian dan para fungsionaris gereja hari-hari ini bekerja keras untuk mewujudkan sarana prasarana bagi perayaan-perayaan liturgi yang akan segera berlangsung ini. Mereka sedang menyiapkan, merancang pembuatan wastafel yang menjadi lebih banyak lagi di luar gereja. Bagaimana parkir akan di mana, kemudian tata cara masuk mesti dipagari dengan apa, kemudian cari disinfektan di mana, menyemprot gereja dengan disinfektan dengan cara apa, dengan yang pakai baterai lebih mahal atau dengan yang kayak petani yang begini-begini, atau dengan cara apa dan kapan itu dilakukan dan siapa yang akan nandangi dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Kita dukung dalam doa ya. Dan kalau Anda mau, daftarkan diri Anda. Aku mau, aku yang nyemprot aja, nanti biar temanku itu yang selalu melap bangku sesudah disemprot. Dahsyat. 3, keperluan administratif. Paroki harus membuat surat pernyataan kesiapan untuk ibadat bersama umat dan surat permohonan izin kepada gugus COVID-19 di kabupaten atau kota atau kecamatan. Dan paroki harus memastikan bahwa mendapatkan surat persetujuan atau surat izin dari pihak berwenang tersebut berupa surat keterangan rumah ibadat aman COVID dari Ketua Gugus Tugas Provinsi, Kabupaten, Kota, atau Kecamatan untuk melaksanakan peribadatan umat. Saudari-saudara, kita akan segera sedang melengkapi prasarana dan sarana, dan kemudian juga cara-cara beribadah supaya aman. Sesudah itu siap, kita akan mengajukan izin, dan nanti gugus tugas dari yang berwenang sipil akan datang mengunjungi, mencek semuanya, dan kemudian kalau memang sudah siap, mereka akan membuat surat keterangan bahwa kita diperbolehkan merayakan ibadah dengan mengumpulkan umat dalam tetap protokol pandemi COVID-19 ini. Jadi memang agak rumit, tetapi kita ikuti dengan seksama, dengan hati yang penuh sukacita. Paroki yang belum mendapatkan surat keterangan dimaksud dari otoritas sipil yang berwenang tidak atau belum diperkenankan melaksanakan peribadatan untuk umat. Jadi kalau memang belum siap, gugus tugas dari kota atau dari kabupaten atau dari kecamatan tidak akan mengeluarkan itu atau menyatakan belum siap, dan kita akan taat, saudari-saudara, sampai kita sungguh siap. Amin. Tetap semangat ya, tetap mempersiapkan, tetap membangun kerinduan untuk menyambut Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Dengan demikian selesai 3 rangkaian keterangan tentang surat edaran itu. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, kita semua